Sahabat sekalian, jangan nunggu ikhlas untuk ibadah. Itu godaan setan. Bukan menyuruh ke tempat maksiat, tapi menunda ibadah. Udah nanti aja. Nanti kalau ikhlas. Jangan sekarang. Ditunda, akhirnya nggak jadi. Mau sedekah malam hari. Udah besok subuh aja. Besok subuh ternyata nggak jadi. Mau sedekah subuh. Jangan sekarang. Sekarang kan masih hari Selasa. Nanti sedekah subuhnya hari Jumat. Nggak jadi hari Jumat. Jadi jangan ditunda. Kenapa Ustaz? Jumat pun kita belum tentu masih hidup. Maka kalau ada kesempatan, segerakan. Jangan ditunda. Khawatir kalau kita menunda ibadah, Allah menunda rizkinya untuk kita. Sekali lagi, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Barang siapa yang menerima catatan ibadahnya dari sebelah kanan, diterima raport dari sebelah kanan, maka Allah akan menghitungnya dengan mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan kalau kita sudah dapat catatan amal ibadah kita dari sebelah kanan, kita akan kembali ke keluarga masing-masing sesama beriman. Jadi misalkan kita punya 4 saudara. Nah, orang yang pertama kali dipanggil, catatan amalnya dari sebelah kanan, nanti kembali lagi berkumpul dengan saudaranya, berkumpul dengan anak dan istrinya. Nanti masuk surga itu tidak sendiri. Tidak sendiri. Misalkan ditanya, ibu-ibu pengen nggak masuk surga bersama dengan suaminya? Pengen atau tidak? Pengen. Tapi kalau yang ditanya, bapak-bapak mau nggak masuk surga sama istrinya? Kan masih mikir-mikir. Bang Ustadz, kalau di surga harus sama istri ya? Apa gak ada opsi lain Ustadz? Nanti masuk surga bersama dengan pasangan masing-masing. Gimana caranya? Jangan tanya gimana caranya, Allah semua yang atur. Rumusnya sederhana, di surga tidak ada rasa sedih, tidak ada pikiran negatif, tidak ada orang yang menderita, tidak ada orang sakit. Nah, yang lain bebas. Jadi gak ada orang sedih, gak ada orang curiga, gak ada orang buruk sangka, gak ada yang cemburu, gak ada yang suka ngomel-ngomel, gak ada. Itu cuma di dunia saja. Maka kalau ada yang istrinya suka ngomel-ngomel, sabar saja. Itu cuma di dunia. Karena biasanya suka ngomel-ngomel juga hidupnya gak lama, Pak. Biasanya gak lama, ya paling 70 tahun, 80 tahun juga. Jadi sabar saja. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nah, sahabat sekalian, inilah dalil bahwa masuk surga itu sekeluarga. Masuk surga itu sekeluarga, gak sendirian. Tetapi sama yang beriman. Kalau saudaranya tidak beriman, ya gak sekeluarga. Istrinya tidak beriman, ya tidak sekeluarga. Karena rumah tangga itu ada 3 jenisnya. Ada yang suami istri, dua-duanya masuk surga. Siapa yang seperti ini? Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, mereka masuk surga suami istri. Ada yang kebalikannya, suaminya di surga, istrinya di neraka. Tipe siapa ini? Nabi Lut dan istrinya. Karena istrinya berkhianat. Bukan mengkhianati pernikahan, bukan tidak setia, enggak. Istrinya Nabi Lut berkhianat dalam urusan agama. Maka kena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lutnya di surga, istrinya di neraka. Ada yang kebalikannya, istrinya di surga, suaminya di neraka. Siapa ini? Fir'aun dan Siti Asiyah. Siti Asiyah istrinya Fir'aun, ibu angkatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, masuk surga. Fir'aun bapak angkatnya Nabi Musa masuk neraka. Sahabat sekalian, tolong pilih kita di kategori nomor berapa? 1, 2, atau 3? 1 ini berarti suami istri masuk surga. Ada yang 2? 2 ini tipe siapa? Istrinya di neraka, suaminya di surga. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami istri masuk surga. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ketika sudah mendapatkan hisabnya, maka kembali ke keluarganya dengan riang gembira. Sekali lagi, bukan karena gak punya dosa ya, enggak.
yang masuk ke surga bukan karena gak punya dosa. Mereka tetap banyak dosa, tapi dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menerima catatan dari kanan. Allah hanya berbicara 4 mata dengan orang ini. Kemudian Allah mengatakan, ata'rifu dzambaka. Allah cuma bilang, kamu ingat nggak dulu pernah begini? Ya Rabb, ya Allah, saya pernah begitu. Kamu dulu ingat nggak waktu tugas di luar kota begini? Ya Allah, hamba ingat. Kamu ingat nggak waktu dulu di Jakarta begini? Ya Allah, hamba ingat. Kamu di Bekasi pernah begini? Ya Allah, hamba pernah. Kamu dulu di Papua pernah begini? Ya Allah, pernah. Nah, cuma ngaku saja, berbisik-bisik, gak ada yang tahu. Maka kata Allah, satartuha fid dunya, di dunia aku tutup, gak ada yang tahu ya. Wa sa'asturuhal yaum, hari ini juga akan aku tutup, juga gak ada yang tahu. Nah, ini yang menerima catatan dari kanan atau kiri? Dari kanan. Ini ashabul yamin, terima catatan amal dari kanan. Maka dosa-dosa yang lain diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa diampuni? Karena rahmat Allah. Kata Rasulullah SAW, inna lillah tis'atan wa tis'ina rahmah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu punya 99 rahmat. Satu di dunia, Allah punya 100 rahmat, bukan 99. Innalillahi mi'atu rahmah. Sesungguhnya Allah itu punya 100 rahmat. Satu di dunia, 99 di akhirat. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 99 ini, banyak orang berdosa masuk surga. Kata Rasulullah SAW, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku tetap akan aku berikan kepada hamba-hambaku yang melakukan dosa besar. Sahabat kaget. Ya Rasulullah, wa in zana wa in sarak. Meskipun hamba itu melakukan perzinahan, meskipun hamba itu melakukan pencurian, maka kata Rasulullah, wa in zana wa in sarak. Meskipun berzina, meskipun pernah mencuri. Ini janji dari Rasulullah SAW. Kapan diberikan? Kita nggak tahu. Jadi syafaat ini diberikannya kapan? Kita nggak tahu. Iya, kalau dapat di padang mahsyar, enak, kan nggak perlu naik di atas mizan. Tapi kalau dapatnya begitu masuk ke neraka, maka syafaatnya di neraka. Jadi syafaat itu tetap kita akan dapat, tapi kita nggak tahu dapatnya kapan. Karena ada orang yang dapat syafaat ketika sudah 1000 tahun di neraka, baru dapat syafaat. Ada yang baru masuk neraka 1 hari, dapat syafaat. Ada yang baru kakinya nginjek neraka, baru dapat syafaat. Nah, kita nggak pernah tahu. Tetap dapat, tapi cuma waktunya kita tidak pernah tahu. Jadi ini yang diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Berikutnya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang. Nih, saking buruknya nilai itu sehingga orang itu tidak mau melihat. Jadi kalau dari sebelah kiri kan masih kelihatan bukunya. Kalau dari belakang ini dia sendiri gak mau noleh. Ya Allah, ini nilainya D, C, D, C, merah semua. Dosanya banyak sekali, lebih banyak dosa daripada pahalanya. Fasaufa yad'u subura. Maka dia akan berteriak, celakalah aku. Maka sahabat sekalian, kita ini punya catatan amal masing-masing. Saya ingin memberikan nasihat untuk diri saya pribadi dan semua orang yang hari ini masih hidup, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tidak ada orang yang melihat. Kalau banyak orang yang melihat, insya Allah semua bertakwa. Ini kalau lagi kajian, kan gak ada yang maksiat. Tapi kalau sendirian gimana? Gak ada yang tahu. Nah, kalau kita pengen tahu kita ini masuk surga atau masuk neraka, cek apa yang kita lakukan ketika kita sendirian. Cek aja. Apa yang kita lakukan ketika tidak ada orang. Cek aja. Apa yang kita lakukan ketika tidak ada yang menilai kita. Cek. Itu kondisi kita yang sebenarnya. Kalau dalam kondisi sendiri kita sempat bermaksiat, kurang lebih ke neraka.
Tapi kalau dalam kondisi sendirian tetap kita tidak bermaksiat, bilang kepada Allah, ya Allah, hamba buktikan hamba dalam kondisi sendirian hamba gak macam-macam. Ya Allah, meskipun sendirian pegang duit banyak, hamba gak akan macam-macam. Nah, bisa nggak kita seperti itu? Bisa atau tidak? Ayan misalkan, Ayan kan istrinya di kampung ya, duit pegang nih, ada 10 miliar nih Pak. Ya Allah, hamba punya duit 10 miliar, istri pulang kampung, anak-anak di kampung, insya Allah tidak akan macam-macam di rumah Pak Bamsu, ya Allah. Ya kalau di rumah sendiri kan kita nggak tahu, kalau di sini kan nggak mungkin. Jadi sahabat sekalian, ini yang kita perlu perbaiki, kondisi dalam sendiri itu sangat berpengaruh. Pengen tahu nggak gimana cara Allah mengabulkan doa kita? Dalam kondisi sendiri kita ngapain? Pengen tahu nggak gimana Allah mempercepat solusi kita? Dalam kondisi sendiri ngapain? Nah, itu saja. Itu yang menentukan cepat atau lambatnya solusi datang, yang menentukan sedikit banyaknya rizki yang Allah hadirkan. Kalau dalam kondisi, mohon maaf ya, miskin aja bikin dosa ini. Miskin aja bikin dosa. Gimana kalau kaya? Miskin aja. Saya dengar kabar ada orang dapat investor 100 juta, itu udah bikin dosa. Gimana kalau investornya 1 miliar? Nauzubillah min dzalik. Nah, ini yang perlu kita evaluasi bersama-sama. Allah tahu segalanya, semuanya, semuanya. Yang di handphone kita Allah tahu atau tidak? Tahu atau tidak? Historinya tahu atau tidak? Histori transaksi tahu atau tidak? Apa yang ibu-ibu cek kod, kira-kira Allah tahu atau tidak? Tahu. Allah tahu semuanya. Apa yang kita bicarakan Allah tahu. Apa kita pernah bergibah Allah tahu. Apakah kita pernah membicarakan aib orang lain Allah tahu. Nah, jadi cek saja, ketika banyak orang tidak tahu kita ngapain. Itu yang menentukan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yasla sa'ira, kalau catatan amalnya diterima dari belakang, contoh begini ya. Jadi dia kalau catatan amalnya buruk, dia mau ngelihat aja malas gitu. Seperti misalkan ya, di sekolah dia sudah tahu nilainya minus semua. Nilainya 45, 45, 45. Maka ketika nerima rapot, kadang malas melihat rapotnya. Nah, ada yang lebih rendah dari itu, nilainya 0, 0, 0, 0. Maka dia nerima dari belakang, saking malasnya ngelihat nilainya sendiri. Nah, itulah orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah arahkan wa yasla sa'ira, dan dia masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Langsung masuk neraka. Jadi kalau catatan amalnya diterima dari belakang, udah langsung nyemplung ke neraka. Siapa saja mereka? Innahu kana fi ahlihi masrura. Orang yang menerima catatan ibadahnya dari belakang, dulu di dunia mereka dari kalangan orang yang berada. Ini orang-orang the have nih, orang yang punya duit, orang yang nggak pernah susah, orang yang punya kendaraan, punya pekerjaan, punya tempat tinggal. Itulah orang-orang yang lebih mudah ke neraka. Bukan berarti yang miskin nggak ke neraka ya, ada juga yang miskin ke neraka. Cuma yang seperti ini banyaknya orang kaya. Jadi kata Rasulullah SAW, uridat alayyal jannah, ditampakkan kepadaku isi di dalam surga. Fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara, dan aku lihat mayoritas penghuni surga adalah orang miskin. Bukan berarti ini anjuran untuk miskin ya, enggak. Mayoritas orang miskin karena hisapnya ringan. Kalau orang kaya hisapnya banyak. Misalkan Pak Budi akan dihisap, ditanya satu-satu, motornya berapa? Di absen checklist. Ini yang BMW, ini yang Harley, ini yang Honda. Checklist satu-satu. Mobilnya berapa? Ini yang BMW, ini yang Mercy. Di checklist satu. Yang Rubicon, di checklist satu-satu. Dari mana nih? Ini Rubicon dari mana nih? Ya Allah, itu proyek Pertamina, ya Allah, lolos. Ini yang Defender dari mana?
itu dikasih pejabat, ini gak lolos. Nah, checklist satu-satu. Sementara orang miskin, mohon maaf ya, tanya kendaraan gak punya, motor ada, Astrea Grand tahun 95, udahlah masuk surga langsung. Apa yang mau dihisap? Jadi kenapa orang yang miskin cepat masuk surga? Karena hisapnya dikit, bukan derajat tinggi ya, enggak, karena hisapnya sedikit. Kira-kira lebih enak masuk surga di dunia miskin atau di dunia kaya? Tetap pengen kaya kan, tapi tetap hisapnya berat.